Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, dipersembahkan kepada Allah yang menciptakan manusia sebagai makhluk berbahasa. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Semoga rahmat dan hidayahnya tercurah di dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Fokus pembahasan dalam pertemuan ini sebagai pertemuan pertama adalah silabi dan kontrak kuliah. Pertama-tama kami akan deskripsikan adalah deskripsi mata kuliah. 1. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah Bahasa Indonesia. Bobot SKS-nya senilai 2 SKS. Kedua, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah pengembangan keterampilan yang menekankan keterampilan berbahasa dalam berbagai ranah komunikasi, baik dalam ranah membaca, berbicara, menyimak, maupun dalam ranah menulis. Standar kompetensi. Setelah selesai perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan terampil berbahasa Indonesia dalam berbagai tindak komunikasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai perwujudan kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Materi pembahasan. Yang pertama, orientasi materi perkuliahan, yaitu menerapkan 4 keterampilan berbahasa dalam berbagai tindak komunikasi. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang meliputi A. Faktor-faktor yang melatar belakangi bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia menurut A. Penuturnya, B. Sasaran pemakaiannya, C. Norma pemakaiannya. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia. Pembahasannya meliputi pemakaian dan penulisan huruf, B. Penulisan kata dan unsur serapan, C. Penerapan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu PUEBI. Yang kelima, pilihan kata atau diksi. Kajiannya meliputi A. Kaidah makna, B. Jenis-jenis dan nilai kata, C. Pembentukan kata jadian dan penulisan awalan dan preposisi. Keenam, penulisan unsur serapan yang meliputi A. Batasan unsur serapan, B. Bentuk-bentuk penyerapan, C. Pengimbuhan unsur serapan. Ketujuh, kalimat yang pembahasannya meliputi A. Ciri-ciri kalimat, B. Struktur kalimat, C.
kalimat efektif. Selanjutnya 8. Ujian tengah semester. Ujian tengah semester bentuknya boleh dalam bentuk tugas dan juga boleh dalam bentuk soal mid semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 itu pembahasan tentang paragraf. Kajiannya meliputi A. Pengertian paragraf, B. Syarat-syarat paragraf, C. Unsur-unsur paragraf, D. Jenis-jenis paragraf. Ke-10. Paragraf lanjutan. E. Struktur paragraf, F. Pengembangan paragraf, G. Petunjuk menyusun paragraf. Pertemuan ke-11. Kajian tentang wacana yang meliputi pengertian wacana, macam-macam wacana. Kemudian pertemuan ke-12 dan 13, 2 kali tatap muka, yaitu membahas tentang karya ilmiah. Kajiannya meliputi A. Pengertian karya ilmiah, B. Ciri-ciri karya ilmiah, C. Syarat-syarat karya ilmiah, D. Bahasa karya ilmiah. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 kita coba mencermati kerancuan dalam berbahasa yang meliputi A. Kerancuan bentukan kata jadian, B. Kerancuan kalimat. Dan pada pertemuan ke-15, karena ini adalah prodi akidah dan filsafat, ya kita akan bahas penalaran dan logika bahasa yang meliputi A. Pengertian penalaran dan logika bahasa, B. Bentuk-bentuk penalaran yang terdiri atas penalaran secara induktif dan deduktif, yang kedua penalaran secara generalisasi, yang ketiga penalaran secara analogi, dan yang keempat penalaran hubungan sebab akibat. Dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester atau UAS, yang insya Allah ujian ini dilaksanakan baik boleh dalam bentuk soal dan mungkin juga boleh dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan menerapkan kaidah-kaidah kebahasaan yang telah dipelajari. Ya. Jadi secara garis besarnya skema hubungan pokok bahasa meliputi sejarah bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia, diksi, kalimat, paragraf, wacana, dan karya ilmiah. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kami akan sampaikan buku yang dapat kita jadikan rujukan. Yang pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang keempat, Komposisi yang ditulis oleh Goris Kraft. Yang kelima, Sintaksis. Dan yang keenam, Semantik. Serta cukup banyak buku-buku rujukan yang dapat kita jadikan, yang perlu kita baca sebagai dasar untuk pengembangan kebahasaan kita. Dan selanjutnya dari pertemuan pertama ini, karena ini sifatnya daring, maka kami akan berikan tugas sebagai tugas pertama, yaitu simaklah dan susunlah silabus mata kuliah Bahasa Indonesia secara sistematis dalam sebuah paragraf yang kohesi dan koherensi.
tugas ini di samping menjadi salah satu unsur penilaian secara kualitatif, sekaligus tugas ini menjadi dasar kehadiran Anda, sehingga yang tidak memasukkan tugasnya itu dianggap tidak hadir. Terima kasih atas segala perhatian, lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat meraih keberhasilan dan kesuksesan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.